Partai Umat hendak memaksakan politik identitas dan menjadikan masjid sebagai tempat untuk ajang politik praktis. Karena itu saya kira Partai Umat bisa saja dibubarkan karena dalam undang-undang kita sangat jelas memungkinkan untuk dibubarkan kalau memang melakukan pelanggaran. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolangi Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada. Baru-baru ini Partai Umat melakukan Rakernas, dan dalam Rakernas Ketua Umum Partai Umat yang juga merupakan menantu dari Amin Rais melakukan pidato yang salah satu isinya itu membuat kita sontak semua, di mana dia menegaskan bahwa Partai Umat ke depan akan memilih jalur politik identitas dan bahkan menjadikan masjid sebagai tempat untuk melakukan kampanye politiknya. Oleh karena itu, menurut saya, Partai Umat ini bisa saja dibubarkan. Kenapa? Karena dalam aturan kita, jelas di negara ini, bahwa partai bisa saja dibubarkan kalau melakukan pelanggaran. Dan ini saya kira nyata. PKPU sudah jelas bagaimana mengatur soal regulasi kampanye pada partai politik. Dan salah satu larangannya itu adalah penggunaan fasilitas umum. Nah, sementara Partai Umat ini sudah jelas-jelas mengkampanyekan dan mendeklarasikan untuk melakukan itu. Oleh karena itu, saya kira yang paling besar hari ini adalah ada ancaman yang sangat besar di depan mata kita, yaitu tercabik-cabiknya bangsa kita. Menurut saya, Ketua Umum Partai Umat ini tidak mampu membedakan antara politik identitas dan identitas politik. Politik identitas adalah salah satu pendekatan atau cara yang kotor yang dilakukan untuk memenangkan pertarungan. Apalagi kalau misalnya masjid dijadikan sebagai tempat untuk kampanye. Dan harus ditahu bahwa dalam PKPU sangat jelas, sekali lagi, bahwa ada dua hal yang dilanggar oleh Partai Umat. Yang pertama saya kira jelas bahwa pelarangan menggunakan fasilitas masjid untuk kampanye itu menjadi poin utama yang dilanggar oleh Partai Umat. Dan saya kira tidak hanya pelanggaran tersebut yang saya sampaikan di atas, tapi ternyata menjadi ancaman dan bagi tercabik-cabiknya bangsa ini bila mana yang menjadi barometer adalah pidato daripada Ketua Umum Partai Umat yang jelas-jelas mengatakan bahwa akan menjadikan masjid sebagai medan pertempuran untuk meraih suara di tahun 2024. Dan tentu ini sangat mencederai sistem demokrasi yang dianut di negeri ini. Saat ini mereka dengan terang-terangan sudah berani mau menjadikan masjid sebagai tempat untuk berpolitik. Apalagi kalau besok-besok, bisa jadi mereka besok meminta lagi bahwa sistem khilafah ini adalah sistem khilafah yang wajib dikampanyekan dalam kontestasi politik untuk merebut kekuasaan. Ini sangat membahayakan buat rakyat Indonesia. Oleh karena itu saya kira semua hal yang jelas aturannya di dalam PKPU tidak boleh ada partai yang melanggarnya. Dan kalau misalnya mereka ingin memaksakan, maka ada keinginan yang serius, ada etikat yang serius untuk melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang ada di negeri ini. Dan partai politik bukanlah entitas yang kebal dari hukum. Dalam konstitusi kita sangat jelas bahwa partai politik sangat bisa dibubarkan. Bisa melalui Mahkamah Konstitusi, bisa juga melalui pemerintah dalam hal ini, Menteri Hukum dan HAM. Dia bisa menarik legalitas partai politik bila mana partai itu melanggar. Oleh karena itu, Partai Umat kalau memang
dianggap mengancam masa depan bangsa ini dan keinginan untuk melanggar perundang-undangan yang sudah ada, maka kemungkinan dibubarkan sangat besar. Apalagi kalau kita melihat jejak pernyataan dari jubir Partai Umat, yaitu Pak Mustafa, jelas sekali bagaimana dia melindungi kader Partai Umat di Bengkulu ketika dia ditangkap Densus 88 atas dugaan kasus terorisme. Bukannya Partai Umat melakukan tindakan pemberhentian terhadap kader tersebut, malah Mustafa melakukan pembelaan dan sempat diskusi habis-habisan dengan Gus Islah di dalam satu stasiun televisi kala itu. Dan kala itu saya masih ingat betul, Mustafa justru menyerang Densus 88, menganggap bahwa Densus 88 dalam penanganan terorisme itu ada hal yang tidak benar di dalamnya. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan seperti ini saya kira sudah cukup untuk menjadi referensi bagi pemerintah untuk membubarkan Partai Umat sebelum partai ini menjadi corong untuk melakukan provokasi terhadap umat yang jauh lebih luas dan membuat kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Saya berharap negara harus hadir, negara harus kuat, negara harus melindungi rakyatnya. Tidak boleh kita membiarkan adanya penunggang-penunggang gelap, penumpang-penumpang gelap yang memasuki sistem politik kita. Mereka membenci yang namanya demokrasi, tetapi mereka menjadikan demokrasi sebagai jalan untuk merebut kekuasaan. Sangat kurang ajar mereka. Mereka mau membajak sistem demokrasi. Oleh karena itu saya kira tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mencabut izin daripada Partai Umat ini, terutama Kementerian Hukum dan HAM. Karena tidak ada alasan. Kita sudah bersepakat yang namanya sarana umum tidak boleh dipakai untuk kegiatan partai politik. Oleh karena itu, sekali lagi saya sangat berharap Partai Umat ini dikawal baik-baik, diikuti baik-baik, terutama mereka-mereka yang punya kaitannya terhadap hukum yang ada di negara ini, yang punya kepentingan, sehingga apapun yang terjadi ke depan, rakyat bisa terbebas dari belenggu provokasi partai-partai yang mau menggunakan politik identitas dalam rangka untuk merebut kekuasaan. Lahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.